Selamat datang dalam penjelasan visual kita kali ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah eksplorasi yang sangat mendalam tentang hakikat kehidupan, integritas, dan ketahanan emosional. Anda tahu, seringkali alam semesta itu menyembunyikan kebijaksanaan terbesarnya justru pada hal-hal yang paling sunyi di sekitar kita. Salah satunya adalah bunga teratai. Melalui pembahasan ini, kita tidak hanya akan melihat teratai sebagai keindahan botanis mata, kita akan melihatnya sebagai sebuah mahakarya filosofis yang mengajarkan kita bagaimana bertahan dan bahkan bersinar terang di tengah dunia yang penuh kekeruhan. Mari buka pikiran kita untuk memahami anatomi ketahanan spiritual yang sesungguhnya. Untuk memandu perjalanan intelektual kita hari ini, inilah peta jalannya. Kita mulai dari paradoks kesucian teratai, dilanjutkan dengan sains di balik efek teratai, makna mekar di tengah lumpur, seni menghempas residu emosional, membedah struktur nano karakter manusia, dan akhirnya kesimpulan serta pesan kebijaksanaan. Mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah kolam berlumpur hingga ke struktur terdalam karakter kita. Bagian pertama, paradoks kesucian teratai. Coba kita renungkan sejenak. Kita semua tahu bunga teratai selalu tumbuh di kolam atau rawa yang penuh dengan lumpur kotor dan keruh. Tapi anehnya, daun dan bunga teratai ini selalu terlihat bersih cemerlang, seolah sama sekali tidak pernah tersentuh kotoran di sekitarnya. Nah, fenomena ini bukan sekedar fakta biologi biasa, ini sebenarnya adalah metafora agung tentang kehidupan kita, tentang integritas pribadi, dan bagaimana kita mengelola emosi. Teratai seakan menolak mutlak untuk direndahkan oleh lingkungannya. Pertanyaannya sekarang, secara logis, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita singkap rahasianya di bagian kedua. Sains di balik efek teratai. Mata telanjang kita seringkali tertipu oleh ilusi. Kita melihat permukaan daun teratai sepertinya sangat mulus dan licin, bukan? Lalu kita berasumsi kelicinan itulah yang membuat kotoran tidak menempel. Tapi jika kita letakkan di bawah mikroskop elektron, realitasnya benar-benar berbeda. Permukaan daun teratai itu sama sekali tidak mulus. Permukaannya justru dipenuhi oleh struktur nano yang sangat kasar, berupa tonjolan-tonjolan mikroskopis yang rapat dan berlapis kristal lilin alami. Kekasaran yang tak kasat mata inilah yang sejatinya menjadi perisai utama. Struktur kasar berlapis lilin tadi menciptakan sebuah fenomena fisika yang menakjubkan, yang disebut superhidrofobisitas. Sederhananya, ini adalah sifat ekstrim anti-air. Coba bayangkan betapa jeniusnya desain alam ini. Karena permukaan mikroskopisnya yang kasar, molekul air tidak punya ruang untuk menjebar atau menempel pada daun. Air justru dipaksa mempertahankan tegangan permukaannya dan membentuk titik-titik bulat sempurna layaknya bola-bola kristal kecil. Daun teratai secara harafiah menolak dibasahi oleh apapun yang menyentuhnya. Lalu, bagaimana fisika ini berubah menjadi mekanisme pembersihan diri yang brilian? Begini prosesnya. Pertama, saat air hujan jatuh, ia sama sekali tidak meresap. Kedua, air tadi langsung dipaksa menjadi butiran bulat akibat tolakan permukaan. Ketiga, begitu ada angin berhembus dan memiringkan daun sedikit saja, bola-bola air ini bergulir turun dengan sangat cepat. Dan puncaknya, saat bergulir, bola-bola air ini bekerja layaknya alat pengisap debu otomatis. Mereka menyapu bersih lumpur, debu, bahkan serangga kecil. Air hujan yang mungkin membuat tanaman lain jadi kotor, justru diubah oleh teratai menjadi alat pembersih otomatis yang menakjubkan. Sekarang, mari kita melangkah ke bagian ketiga. Mekar di tengah lumpur. Mari kita tarik sains lagi ke dalam ranah filosofi kehidupan. Lumpur toksik tadi, apa maknanya bagi realitas manusia? Kita tidak selalu bisa memilih takdir di mana kita ditanam. Di dunia kerja birokrasi, dinamika akademik, atau ranah sosial, kita seringkali terjebak di tengah intrik, pusaran politik, atau lingkungan yang sangat toksik. Lumpur itu adalah realitas duniawi yang tidak bisa kita hindari. Tapi teratai mengajarkan prinsip yang sangat tajam. Integritas sejati kita ditentukan oleh kemampuan mutlak kita menolak menyerap kotoran tersebut. Anda punya kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam pikiran Anda. Anda bisa tetap bersih, cemerlang, dan berintegritas, meskipun berada di lingkungan yang paling tidak ideal sekalipun. Izinkan saya mengutip pemikiran agung dari filsuf Stoa, Kaisar Marcus Aurelius. Ia pernah berpesan, hal-hal eksternal tidak dapat menyentuh jiwa. Kecemasan hanya datang dari opini di dalam dirimu sendiri. Kebijaksanaan kuno ini terhubung secara sempurna dengan ketahanan fisik sang teratai. Lumpur di luar tidak akan pernah bisa mengotori hakikat jiwa Anda, kecuali Anda sendiri yang mengizinkan lumpur itu masuk dan berubah menjadi opini serta kecemasan di dalam pikiran Anda. Ketahanan fisik teratai adalah cerminan langsung dari ketahanan emosional jiwa manusia yang paripurna.
Kita berlanjut ke bagian 4, seni menghempas residu emosional. Jadi, bagaimana aplikasi praktis metafora ini di tengah himpitan keseharian kita? Kuncinya sungguh sederhana. Biarkan bergulir. Setiap hari kita berhadapan dengan kritik tak berdasar, gosip murahan, keluhan orang lain yang menguras energi. Kalau kita tidak punya efek teratai di dalam jiwa kita akan menyerap semua itu. Kita akan menjadi basah, kotor, dan tenggelam dalam kelelahan emosional. Anda harus membangun lapisan pelindung mental yang sangat kuat. Ketika kata-kata negatif itu datang, biarkan ia hanya menyentuh permukaan luar kesadaran Anda sejenak, lalu biarkan ia segera bergulir jatuh tanpa bekas. Jangan pernah mengambil hati hal-hal yang sama sekali tidak esensial bagi tujuan besar hidup Anda. Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah seni mengubah gangguan menjadi instrumen kedewasaan. Perhatikan bahwa teratai sama sekali tidak membenci hujan, bukan? Ia justru memanfaatkan hujan itu untuk membersihkan dirinya. Begitu juga individu yang tangguh secara spiritual. Mereka menjadikan tantangan, masalah, dan bahkan cacian sebagai air hujan yang mencuci mereka dari sikap cepat puas atau arogansi. Setiap masalah yang berhasil direlakan bergulir pergi, justru membawa serta kotoran-kotoran kesombongan dari dalam diri kita, secara konsisten membangun kekuatan batin dan kedewasaan sejati. Kita sampai pada bagian kelima, struktur nano karakter manusia. Mengingat kembali rahasia daun teratai tadi, sifat anti kotornya bukan berasal dari tameng raksasa, melainkan dari struktur nano mikroskopis yang menyelimutinya. Hal yang persis sama berlaku untuk manusia. Pelindung terbaik dari keburukan dunia bukanlah jabatan yang tinggi, bukan kekayaan berlimpah, dan bukan status sosial. Pelindung mutlak Anda adalah struktur nano jiwa manusia, yaitu nilai moral yang kuat di dalam hati, rutinitas spiritual yang berdedikasi di saat sunyi, dan kebiasaan-kebiasaan baik harian yang mungkin sangat kecil dan tak terlihat, namun dilakukan dengan konsistensi yang membaja. Hal-hal tak terlihat inilah yang pada akhirnya membuat lumpur dunia tidak akan pernah bisa menempel pada karakter sejati Anda. Kini, kita tiba di tahapan akhir perjalanan intelektual kita. Bagian ke-6. Kesimpulan dan pesan kebijaksanaan. Mari kita renungkan pertanyaan esensial ini ke dalam relung batin kita masing-masing. Sudahkah Anda membangun struktur nano pelindung di dalam hati Anda sendiri? Di tengah riuhnya tuntutan, tekanan, dan energi negatif yang menghampiri setiap hari, apakah jiwa Anda masih mudah basah dan kotor oleh keadaan? Atau, apakah Anda sudah mulai belajar membiarkan segala keluhan dan gangguan itu bergulir lewat, tanpa sedikit pun membasahi ketenangan Anda? Jadilah seperti teratai. Hiduplah sepenuhnya di tengah realitas dunia, berikan pendar keindahan bagi sekitar, namun jangan pernah biarkan kekeruhan dunia mengotori hakikat sejati diri Anda. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan hanya akan berarti jika ia terus mengalir dan mencerahkan kehidupan. Bila Anda terinspirasi dan senang dengan penjelasan visual dan pembelajaran kehidupan seperti ini, saya mengundang Anda untuk subscribe channel Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi bila ada materi terbaru dari kami. Silakan klik like dan share materi ini jika dirasa bermanfaat, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih telah menyimak dengan pemikiran yang terbuka dan hati yang jernih. Sampai jumpa di penjelajahan filosofis kita berikutnya. Tetaplah rasional, tetaplah bijaksana, dan tetaplah bersih layaknya teratai.